Jadi bahasan kita hari ini adalah defek septum atrium atau biasa disebut sebagai atrial septal defect. Secara embriologi, rongga atrium itu awalnya adalah tunggal. Kemudian pada minggu 4 sampai minggu 6, dia akan terbagi menjadi dua, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Proses ini diawali dengan tumbuhnya jaringan tipis yang disebut sebagai septum primum. Septum primum ini berasal dari dinding dorsal atrium dan tumbuh ke arah endocardial casion. Celah antara septum primum dengan bantalan endokardium disebut sebagai ostium primum. Septum primum ini akan terus tumbuh untuk menutupi ostium primum, dan terjadilah lubang kedua yang disebut sebagai ostium secundum. Pada saat ini timbul septum tipis kedua yang tumbuh dari sebelah kanan septum primum. Ini disebut sebagai septum secundum. Kemudian terjadi proliferasi dan absorpsi sehingga terjadi sebuah lubang di tengah septum atrium yang disebut sebagai foramen ovale, yang di sebelah kiri dijaga oleh semacam katup. Dengan anatomi seperti ini, maka selama masa janin, darah dapat melintas dari atrium kanan ke atrium kiri. Namun pasca lahir, darah tidak mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri karena tekanan di atrium kiri ini lebih besar. Dan ada mekanisme katup pada foramen ovale sehingga menutup jalur antara atrium kiri ke atrium kanan. Bila terjadi kesalahan dalam jumlah absorpsi atau proliferasi jaringan selama masa perkembangan embriologi tadi, maka dapat terjadi defek yang memungkinkan antara komunikasi kedua buah atrium yang disebut sebagai defek septum atrium. Jika defek tersebut terdapat di foramen ovale, tempat ostium secundum, maka disebut sebagai defek septum atrium secundum. Jika defek terjadi dekat pertemuan antara vena cava superior dan atrium kanan, maka disebut sebagai defek sinus venosus. Jika defek di bagian bawah septum di tempat ostium primum, maka disebut sebagai defek septum atrium primum. Jika disertai dengan kelainan katup mitral, maka biasanya disebut sebagai defek septum atrioventricularis incomplete. Ini adalah gambaran embriologi pembentukan septum atrium, mulai dari septum primum, ostium primum, septum secundum, dan septum secundum. Jika terjadi kegagalan proliferasi dan absorpsi dari katup ini, maka terjadilah atrial septal defect yang memungkinkan adanya shunt antara atrium kiri ke atrium kanan. Memiliki 3 gejala umum, seperti suara detak jantung yang terdengar bising, jantung selalu berdebar-debar, dan seringkali merasakan sesak nafas saat beraktivitas.